حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kajian kita di hari ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang fikih al-asma'i al-husna, yaitu bagaimana kita memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan bagian dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kajian kita di hari ini kita membahas sebuah judul baru dari kitab tersebut karya Syekh Profesor Abdul Razak ini, yaitu berjudul penggabungan sebagian nama-nama Allah Ta'ala dengan sebagian yang lain. Sebagaimana sudah kita pahami bahwa setiap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kandungan maknanya masing-masing, ya, dan setiap nama itu memiliki keagungannya masing-masing pula. Maka ketika setiap nama tersebut digabung dengan nama yang lain, maka tentu itu semakin menambah pujian dan kemuliaan serta pengagungan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita akan bahas beberapa contoh kata Syekh penggabungan nama-nama tersebut. Ya, ini beliau bahas, sebutkan contohnya dalam 8 contoh. Yang pertama adalah nama Al-Aziz Al-Hakim. Nama Al-Aziz Al-Hakim kita dapat Al-Quran, Allah menyebut Azizul Hakim, itu banyak, ya, di banyak tempat itu Azizul Hakim itu banyak. Secara makna perkata saja kita melihat Al-Aziz itu Al-Aziz itu artinya yang maha perkasa. Artinya dia tidak ada satupun yang bisa mengalahkan dirinya, maha perkasa, unggul di atas yang lain, itu mana Al-Aziz. Sedangkan Al-Hakim, Al-Hakim itu memiliki dua makna. Ada kandungan Al-Hakim itu yang menetapkan hukum. Mana yang kedua, Al-Hakim maknanya penuh dengan hikmah. Penuh dengan hikmah. Artinya ketika Allah menetapkan hukum, pasti ada hikmah di situ. Ketika Allah menetapkan hukum, maka setiap hukumnya pasti ada hikmah di situ. Lalu bagaimanakah ketika dua lafaz ini digabungkan? Al-Aziz, Allah sebagai zat yang maha perkasa, yang maha unggul, dan tidak ada yang bisa mengalahkan, bahkan melemahkan bahkan mengalahkan dirinya, dan digabung dengan sebagai Allah sebagai penetap hukum yang penuh dengan hikmah tersebut, ya. Maka di sini maknanya adalah, yaitu bahwasanya, ya, kemuliaan atau keagungan Allah tadi sebagai zat yang maha perkasa digabungkan dengan sifat hikmah. Allah Al-Aziz, Allah maha perkasa, Allah penuh dengan hikmah. Artinya kemuliaan Allah yang maha perkasa tidak menyebabkan Allah berlaku zalim. Allah berlaku zalim. Nah, sedikit kita tadi mestinya harus dikasih disclaimer dulu. Hikmah itu, mana hikmah, ya, itu artinya proporsional. Wat usyi' fi mawdi'ihi, mana hikmah itu menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya, itu proporsional.
Itu mana hikmah. Maka ketika Allah menetapkan hukum sebagai nama Al-Hakim, maka hukum Allah itu pasti apa? Sesuai dengan apa? Peruntukan hukum tersebut. Ya. Dekat dengan mana Al-Adil, mana hikmah itu. Maka ketika Allah sebagai Al-Aziz yang maha perkasa, yang maha mulia, ya, maka perkasaan kemuliaannya tidak akan berdampingan dengan kedzaliman, kecurangan, dan perbuatan semena-mena. Ada nggak orang yang perkasa, raja misalnya, dia berkuasa, dalam penguasa dia zalim, ada nggak? Bukan ada lagi, banyak. Rata-rata orang kalau sudah menjadi pejabat, jadi penguasa, suka lupa kan? Sering berbuat zalim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sebagai Al-Aziz, maha perkasa, maha kuasa, maka dalam dia berkuasa tidak akan di dalamnya sedikit pun ada kezaliman, kecurangan dan perbuatan semena-mena. Ya. Sehingga kita dapatkan setiap pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penuh dengan hikmah, keadilan, kebaikan, dan kesempurnaan. Kalau tadi kan Al-Aziz sebagai penguasa, maka ketika berkuasa penuh dengan hikmah, zalim, tidak perbuatan semena. Sekarang ketika Allah sebagai Al-Hakim digampin Allah itu Allah kokoh karena dia adalah Al-Aziz. Bagus, tepat sasaran, dasar ada nggak? Banyak kebijakan bagus, intervensi. Jadi dengan hikmah itu tidak sebagai hakim, hukum yang penuh dengan hikmah, aziz, bisa dibuat, bisa digoyang. Ketika Al-Aziz dan Hakim digabungkan, ketika Aziz dulu, ketika kuasa dan perkara, maka kuasanya tidak akan dipenuhi dengan kedzaliman. Ketika menetapkan hukum, tidak ada satu pun yang bisa menggoyahkannya karena dia adalah Al-Aziz. Keren. Itu makna ketika dua nama meninggal, contohnya Al-Aziz dan Hakim. Ya? Nah, nanti di ujung pembahasan mau tak tes. Kalau ya. Dua adalah Al-Hamid dan Al-Hamid. Rina artinya yang bukan makhluknya dan bertempat dengan makhluk, dia makhluknya dengan makhluknya. Dia tidak bersatu dengan makhluknya, berpisah dengan makhluknya, tidak arasy, karena dia tidak membutuhkan makhluknya. Dia tidak membutuhkan. Pertanyaan kita, dekat zat
zat yang maha cukup, tidak membutuhkan makhluk. Juga atas arasy karena itu pembahasan termasuk kandungan Allah, pembahasan tersebut Syekh Razak. Sekarang man al-hamid. Man al-hamid. Al-hamid itu artinya Allah maha terpuji. Al-Ghani yang maha cukup merupakan sifat kesempurnaan. Hamid juga merupakan sifat kesempurnaan. Al-Hamid itu maha terpuji. Maka ketika Allah menggabungkan sifat kedua tersebut, ya, maka mengandung kesempurnaan yang utuh. Jadi artinya begini. Artinya tadi Al-Ghani itu apa? Makaya. Al-Hamid maha terpuji, kan? Makaya sendiri terpuji enggak? Allah Al-Ghani makaya terpuji enggak? Ketika dapetin Al-Hamid berarti pujiannya gitu. Itu simpel. Maka Allah zat yang maha kaya mendapatkan kesempurnaan pujian yang lebih ketika digabungkan dengan Al-Hamid. Al-Ghani sendiri itu sudah terpuji, tapi ketika dalam Al-Hamid, keterpujian Allah sebagai Al-Ghani yang maha kaya itu semakin bertambah-tambah pujiannya. Kemudian Syekh menyebutkan barang siapa yang bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, dia memuji Allah atas karunia dan keutamaannya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala juga dipuji di dunia dan di akhirat. Pujian orang memuji dan rasa syukur orang yang bersyukur tidak dapat menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah maha kaya. Ngerti nggak maksudnya? Seorang hamba ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagus nggak untuk orang itu? Pertanyaannya, pujian dan rasa syukur hamba tersebut atas Allah berikan kepada dirinya dari Allah menambah kemuliaan Allah enggak? Enggak. Tidak berpengaruh sama sekali. Mengapa? Karena Allah tidak butuh manusia. Pujian manusia kepada Allah, bersyukurnya mereka kepada Allah, tidak sedikit pun menambah kemuliaan Allah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak. Paham ya? Seperti itu. Tidak bermanfaat bagi Allah sedikit pun ketaatan semua orang yang taat, dan sebagaimana Allah tidak dirugikan dan tidak dimudaratkan ya kemaksiatan orang berbuat. Enggak. Karena Allah maha cukup, maha tidak membutuhkan makhluknya. Ketaatan mereka nikmat, manfaatnya bagi siapa? Bagi hamba itu sendiri. Allah itu enggak butuh. Allah rasa bersyukur mereka dan tidak sedikit menambah. Kenapa? Karena Allah tidak butuh pujian makhluknya. Ketika hamba itu kepada Allah, bermanfaat buat mereka. Ketika mereka tidak bersyukur, Allah Ta'ala berfirman, la azidannakum wa in kafartum inna adzab syadid. Kan Allah mengatakan kalau kalian bersyukur nikmatnya akan ditambah. Berarti manfaat hamba, itu kan? Tapi yang kufur tidak bersyukur ada sangat pedih. Berarti kerugian itu dirasakan oleh siapa? Oleh hamba tersebut. Jadi bersyukur itu manfaat dan mudaratnya
Tidak. Kan Maha Kaya. Maha Kaya. Makanya Allah dalam ya wa faman syakara fa inna yashkuru li nafsi wa may yashkur fa yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur maka bersyukur dirinya. Allah Innallaha jalla wa ala la yahdus syukra syakirin wa la yahtaju ya ta'at at-ta'in wa kama la yadhu al-musawat wal asin ya kal musyrikin ya wal khati'at al khati'in. La, Allah suka ketaatan orang yang bagaimana Allah tidak dirugikan dengan apa? Kemaksiatan orang bermaksiat. Jadi kalau taat itu kembalinya buat kalau maksiat pun juga kejadiannya akan diterima. Adapun Allah tidak pengaruh sama sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya, Al-Ghani, syariat yang sempurna, yang dengan aturannya, maka itu agar manusia mendapat selamat dari adab neraka. Maka keuntungannya buat mereka. Dan semakin Allah Subhanahu wa ta'ala dalam. Jadi sebagai zat yang maha kaya, ketika ditampung dan itu adalah sifat terpuji digabung dengan, maka pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tambah. Dan kita tidak tahu bentuk kesempurnaan pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang tahu. Nabi SAW saja berkata, la uhsi sana'a alaika ma asnaita ala nafsi, kata Nabi SAW. Aku ya Allah tidak bisa mengumpulkan semua pujian yang utuh untukmu ya Allah sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Aku nggak bisa ya Allah. Jadi hanya Allah sendiri yang tahu bagaimana kesempurnaan memujinya. Hanya Allah yang utuh dalam memuji dirinya. Adapun selain makhluk, bahkan Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa mengumpulkan seluruh pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking apa? Saking sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan seluruh makhluk ini mereka berkumpul, baik dari jin dan manusia, berkumpul dari awal sampai akhir, berkumpul untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak pernah cukup untuk sampai kepada totalitas pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Ya. Oleh karena itu, ketika kita mendapati Allah menggabungkan dua sifat, Al-Ghaniyul Hamid, Allah maha kaya lagi maha terpuji, maka taulah kita bahwa kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menempati puncak kesempurnaannya dan puncak pujiannya. Itu pasti. Ya, itu pasti. Ya, bagaimana tidak? Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tidak membutuhkan makhluknya, sehingga apapun keadaan mereka tidak berpengaruh sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau taat, Allah nggak diuntungkan sedikit pun. Mau tidak taat, Allah juga tidak dirugikan sedikit pun. Semua ketaatan mereka kembalinya kepada mereka keuntungannya, dan setiap kemaksiatan maka kerugiannya pun juga akan kembali kepada mereka. Adapun Allah zat yang maha kaya tidak membutuhkan makhluknya. Contoh yang ketiga, ya, kalau tadi antum bisa lihat Al-Azizul Al-Ghaniyul Hamid, ya, itu dalam surat Luqman ayat 26, ya. Kemudian surat Fatir ayat 15, Ibrahim ayat 8. Contoh yang ketiga, diulang-ulang di dalam surat Asy-Syu'ara, ya, yaitu ayat yang berbunyi Allah Al-Azizur Rahim. Al-Aziz Ar-Rahim.
Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ya, Asy-Syu'ara 9. Sekarang tadi kita sudah sebutkan contoh yang pertama, Al-Azizul Hakim. Apa tadi arti Al-Aziz? Yang mau perkasa, yang mau berkuasa, kan begitu kan? Digabungkan Al-Hakim tadi apa? Siapa yang masih ingat? Ketika dia berkuasa dia tidak akan zalim. Ketika dia menetapkan hukum, ketika dia Al-Hakim menetapkan hukum, maka bukan. Ketika dia sekarang itu kan yang pertama, ketika dia berkuasa tidak akan zalim. Mana yang kedua? Ketika dia menetapkan hukum, ketika punya Al-Aziz, kokoh, tidak akan bisa digoyahkan oleh apapun dan siapapun. Nah sekarang ketika Allah menggabungkan Al-Azizur Rahim, nah itu sebenarnya sudah kegambar juga kan dengan pembahasan yang pertama kan. Al-Aziz artinya maha perkasa, maha kuasa, maha kokoh. Ar-Rahim apa artinya? Maha penyayang. Nah, coba gabungkan, ketebak tuh. Ketika Allah berkuasa, maka kuasanya akan penuh dengan kasih sayang. Ketika Allah menyayangi, maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul kokoh, tidak akan bisa digoyahkan. Contoh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memberikan rezeki. Ya, memberikan rezeki bentuk kasih sayang Allah. Allah memberikan rezeki, menetapkan rezeki pada setiap orang dengan ketetapan yang pasti kan. Ketika rezeki itu ditetapkan, ada nggak yang bisa mengubahnya? Habis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, wa kana bil mu'minina rahiman, surah Al-Ahzab ayat 43. Misalnya, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman itu rahim. Ya, Allah memberikan mereka taufik, hidayah, memasukkan mereka surga. Adakah yang bisa menggoyang, yang bisa mengotak-atik kasih sayang Allah ketika Allah lebih menyayangi orang mukmin daripada selain mereka? Ada yang bisa mengganggu ketetapan itu? Enggak. Allah menetapkan dirinya bahwa dia lebih sayang kepada orang mukmin daripada makhluk yang lain. Allah menetapkan itu. Al-Ahzab 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan kepada orang beriman itu Allah sangat sayang. Allah mau melebihkan kasih sayang kepada orang beriman dibanding kepada manusia selain orang beriman. Maka Allah Al-Aziz ketika menetapkan sayangnya, Allah tidak bisa diganggu-gugat tentang memilih kasih sayang tersebut. Kita mengatakan Allah pilih kasih, jawaban iya. Allah pilih kasih. Sayang. Ya. Pilih kasih dalam hal apa? Dalam hal tertentu. Dalam hal yang lain Allah tidak pilih kasih. Contoh, untuk dunia ini Allah tidak pilih kasih. Mau orang jahat Allah kasih dunia, mau orang baik Allah kasih dunia, mau orang kafir Allah kasih dunia, mau orang mukmin Allah kasih dunia. Itu Allah nggak pilih kasih. Ya kan? Allah nggak pilih kasih urusan dunia. Tapi kok untuk memberikan taufik, untuk memberikan hidayah, ya untuk memberikan kenikmatan ibadah, itu Allah pilih-pilih. Gak semua orang Allah berikan kenikmatan beribadah. Tidak semua orang Allah jadikan khusyuk dalam sholatnya. Tidak semua orang Allah jadikan dermawan mau infak dan sedekah. Itu Allah pilih-pilih manusianya. Itu Allah pilih-pilih manusianya. Baik Allah menetapkan rezeki dunia yang tidak Allah pilih mana orang baik atau buruk, baik Allah menetapkan kasih sayangnya berupa rezeki taufik dan hidayah yang Allah peruntukkan bagi orang beriman saja, maka kedua-duanya tidak akan ada yang bisa mengganggu-gugat karena Allah adalah Al-Aziz. Paham ya? Karena Allah adalah Al-Aziz. Maka
ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi para nabinya bahwa Allah akan menolong mereka, Allah akan meninggikan dan memenangkan mereka, ya, maka itu apa? Maka itu bentuk kasih sayang Allah yang Allah khususkan kepada mereka. Ya kan? Apakah semua manusia Allah pilih menjadi para nabi? Tidak. Berarti Allah khususkan kan kasih sayangnya kan? Nah, ketika Allah menetapkan para nabi sebagai manusia yang khusus, maka Allah sebagai Aziz akan mengukuhkan kedudukan mereka. Itu contoh cabang, contoh yang lain atau contoh aplikatif Allah Al-Aziz Ar-Rahim tadi. Ya, saya sudah sebutkan tadi, kasih sayang Allah ada yang umum, ada yang khusus. Kalau umum itu Allah tidak pilih kasih dari sisi apa? Rezeki dunia. Ada kasih sayang Allah yang Allah khususkan, itu berupa taufik dan hidayah. Dan untuk ini kan juga Allah memilih, dan tingkatan mereka juga berbeda-beda kan? Nah, yang paling tinggi tentulah para nabi yang Allah khususkan. Tidak semua manusia, tidak semua orang beriman Allah jadikan nabi kan? Maka nabi mendapatkan kasih sayang Allah yang lebih besar daripada manusia, orang mukmin yang lain. Betul? Nah, ketika para nabi ini berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mesti akan menolong mereka dan Allah akan memenangkan mereka daripada yang lain. Melawan musuh-musuhnya Allah menangkan mereka. Karena Allah Maha perkasa, Allah adalah Al-Aziz. Lalu sekarang muncul berikutnya. Lalu bagaimana ketika para nabi itu ada yang terbunuh, pengikutnya kalah, juga ada yang meninggal. Takdir bukan? Tapi Allah bukan takdir. Ya, maka apa yang Allah takdirkan berupa kekalahan, ya, kehinaan, ya, siksa, bahkan adab merupakan pengaruh dari sifat kemuliaannya. Artinya begini, artinya ya, ketika Allah menjadikan kekalahan itu ada pada kaum mukminin. Kalau kepada orang kafir mah sudah jelas itu Allah menampakkan di dunia sebagai Al-Aziz kan, bahwa Allah pasti menolong kaum mukminin, menolong para rasul. Pertanyaannya, kalau takdirkan kaum mukminin kalah, tak peperangan, ya kan? Apakah Al-Aziznya Allah menjadi berkurang? Jawabannya tidak. Karena pada hakikatnya kematian bagi seorang mukmin dalam medan perang juga merupakan apa? Kasih sayang Allah. Kenapa? Allah mempercepat mereka dan mati syahid kan? Mempercepat nikmat buat mereka. Dan itu juga merupakan ketetapan bagi Allah bahwa Allah telah menetapkan ya mereka yang ikhlas berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Matinya mati syahid, apakah dalam kuburnya mereka mendapatkan siksa? Tidak. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ana mau tanya sama antum. Orang yang mati syahid di alam kuburnya dapat kemuliaan kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, ya, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Apa ya? Janganlah ya kalian mengatakan bahwasanya orang-orang yang terbunuh jalan Allah itu mereka mati. Tidak, mereka hidup di alam kubur mereka yurzaqun, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ketetapan Allah atau bukan? Ya kan? Allah Subhanahu wa taala, betul kan? Ada enggak yang boleh menggangguan ketetapan tersebut? Enggak. Itu bukti hatta kaum mukmin kalah pun, maka mereka mati syahid pun di alam kuburnya mereka mendapatkan kebahagiaan dan tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Dan tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Ketika kaum muslimin menang, maka agama Allah tersebar lebih luas dan kaum mukminin ya bisa leluasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemenangan tersebut. Ya, seperti itu. Jadi menang makin tampak Al-Aziznya Allah, kalah pun sama. Kalah pun sama. Dan kedua-duanya membentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau berita yang Allah sebutkan begini. Kalau seandainya mereka menang, Allah Al-Aziz, kasih Allah ada di situ.
Tapi kalau mereka kalah, kemudian Allah tidak sebutkan apa yang akan dapatkan dengan kematian mereka. Tidak akan tampak jelas kasih sayang dan izzahnya Allah. Tapi ketika Allah kabarkan mati pun mereka pada hakikatnya hidup dalam kubur mereka yurzaqun, dapatkan rezeki, maka itu pun bagian dari perjalanan dari sifat Allah Al-Aziz dan Ar-Rahim. Dan itu semua mengandung kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang keempat, di antara dua nama Allah yang juga sering diulang-ulang dalam Al-Quran Al-Karim adalah Al-Azizul Alim. Al-Azizu Al-Alim. Nah, di sini Syekh mencoba melihat dari sisi konteks ayat pada nama Al-Aziz Al-Alim ini. Contohnya di surah Al-An'am ayat 96. Allah menggambarkan dirinya dan perbuatannya, yaitu apa? Faliqul isbah wa ja'ala as-sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalikal taqdirul azizil alim. Dia Allah dia itu menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat. Ini makhluk Allah yang tinggi-tinggi posisinya nih ya. Betul kan? Allah jadikan apa? Ya. Allah menyisingkan pagi, ya manusia kemudian bisa mencari maisha, pencarian, dan Allah jadikan malam untuk istirahat. Anda mau tanya sama antum, bagaimana pembuktian bahwa Allah jadikan malam itu istirahat? Bagaimana kita buktikan? Satu, emang saya nggak ngantuk? Kadang ngantuk, kamu di pengawasan. Coba, orang balik kerja juga balik ngetik itu dulu. Ya, balik belajar tunduk. Kalau balik nyakul tunduk tuh. Tapi kayak mau balik ngopi, balik selesai makan siang di saungnya, kakak-kakak kira. So ya kita anggaplah Allah jadikan ngantuk. Cuman bedanya apa juga? Kita bisa tidur siang nggak? Pertanyaannya, lebih kuat mana kita tidur lama? Siang malam hari atau siang hari lebih kuat tidur lama? Pertanyaannya itu menampilan. Kenapa kok malam lebih lama kuat tidur daripada lelah? Apa lagi? Nah, kalau orang kerjanya malam hari, bangun kan? Kenapa? Allah tidak saja jadikan gelap, tapi Allah juga jadikan hening. Hening atau hening? Sekarang aku tanya, di siang hari banyak suara kan? Bising kan? Bising itu ada suara apa saja? Kendaraan, oke. Manusia, apa lagi? Suara tersebut dari mana? Manusia, suara kendaraan, dan hewan kan? Pertanyaan saya, kenapa kendaraan nggak banyak berbunyi di malam hari? Karena orangnya tidur. Ya, pertanyaannya, kenapa binatang juga tidak bersuara? Tidur ya? Baik. Pertanyaan Anda, ada nggak binatang yang hidupnya di malam hari? Ya? Apa? Kelawar apa lagi? Pertanyaannya, tuh kalau binatang yang beraktivitas di malam hari, suaranya kenceng-kenceng nggak? Hah? Kurang kan? Pertanyaan itu diatur nggak sama Allah? Allah udah setel semua gitu loh. Maka ketika Allah menjadikan malam istirahat, Allah kondisikan semua ada istirahat kabeh. Manusia pun istirahat, mobil istirahat, binatang pun istirahat. Kalau pun ada binatang yang istirahat, binatang suaranya kecil-kecil. Dan juga hidupnya tidak betah dekat manusia. Hidupnya jauh-jauh.
Ada mau tanya sama antum. Namanya hewan buas, banyak hidup di kota, banyak hidup di hutan. Kenapa mereka nggak betah hidup di kota? Karena pasti mati. Kalau nggak dipelihara ke manusia kan, persaingannya lebih tinggi. Betul kan? Betul nggak? Kenapa lebih betah di hutan? Karena persaingannya lebih sedikit dan ruang gerak untuk hewan-hewan buas itu lebih luas. Kok di kota sempit? Di kota makanan untuk binatang buas nggak tersedia. Gitu. Pertanyaan yang ketiga, karena Allah jadikan hewan buas itu tidak bisa berinteraksi dengan manusia, maka disebut buas. Pertanyaannya, buktinya ada nggak binatang yang diciptakan dia kepada manusia bisa berinteraksi di kota? Ada. Contohnya burung, kucing, ayam. Betul kan? Kalau jadikan binatang-binatang ternak yang bisa hidup di kota, itu binatang-binatang yang jinak-jinak. Antum kebayang kalau ayam jadi binatang ganas. Bukan saja nangkat nateh hese, bobok orang kalaka binasa. Bener nggak? Kalau jadikan tuh ayam binatang yang apa? Kalau melawan anak kecil juga ayam bakalan eleh gitu. Antum lihat jadikan, coba melihat kambing, dari matanya aja udah indah mata kambing gitu. Jalannya nggak cepet-cepet, makanya rumput. Antum kebayang kok tuh kambing bisa melempar pakai batu ku tangannya. Orang nggak deket lempar pakai batu, kan kebayang. Udah monyet begitu kan? Kalau jadikan monyet juga hidupnya di hutan. Antum lihat bagaimana Allah mengatur itu supaya manusia bisa istirahat di malam hari. Mulai binatang yang mengganggu itu Allah buatkan jauh, ya, dan seterusnya. Maka oleh karena itu, janganlah kita sebagai manusia membuat keributan di malam hari. Di saat Allah sudah jadikan bumi ini malam harus istirahat. Binatang-binatang Allah ciptakan supaya mereka tidak mengganggu manusia, istirahat, binatang lain istirahat. Tapi manusia banyak berbuat zalim, banyak antara mereka menjadikan malam itu ya membuat kebisikan-kebisikan dan seterusnya. Ya boleh mereka. Maka kita mengatakan ya Allah ketika mengkondisikan siang dan malam tadi, itu berarti Allah pakai ilmu enggak? Menunjukkan maha perkasa enggak Allah ketika mengatur langit dan bumi ini, malam dan siang? Maha perkasa kan? Ya, dan Allah itu mengatur penuh dengan ilmu, digabung dengan Al-Hakim penuh dengan kebijaksanaan hikmah, digabung dengan Ar-Rahim penuh dengan kasih sayang. Udah ketemu tuh kita. Al-Aziz digabung dengan Al-Hakim. Al-Aziz digabungkan dengan Ar-Rahim. Al-Aziz digabungkan dengan Al-Alim. Maka ketika Allah menetapkan kekuasaannya penuh dengan hikmah keadilan, penuh dengan kasih sayang, dan penuh dengan ilmu dan pengetahuan, maka tidak ada yang salah satupun dari pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat itu tadi surat Al-An'am ayat 6 ya. Surat Al-An'am ayat 6. Kita lihat contoh yang lain, surat Yasin ayat 38. Masih Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan makhluknya yang tinggi-tinggi. Ya tadi sudah kita sebutkan apa? Ya, malam dan siang. Ya. Allah jadikan apa? Menyingsingkan pagi dan menjadikan malam sebagai tempat istirahat, dan Allah jadikan syamsa wal qamara husbana. Allah jadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Bagaimana membuktikan matahari dan bulan sebagai bentuk perhitungan? Kata matahari untuk menghitung apa kita? Menghitung waktu sholat. Kalau bulan untuk menghitung gaji. Kalau bulan berarti gajian. Itu eta geuning hese santungan. Betul kan? Untuk menentukan awal bulan berarti waktu gajian sudah dekat, sudah tiba. Untuk menghitung maksudnya apa? Bulan puasa. Untuk menghitung menetapkannya Idul Fitri, Idul Adha. Betul kan? Katanya matahari Allah jadikan
Ya di antaranya untuk hisab, husbanan, untuk menghitung apa? Waktu sholat. Makanya kalau kita ingin melihat ya perputaran waktu, jangan melihat perputaran waktu itu melalui ini udah berapa tahun sih. Jangan menentukan waktu tahun itu dengan matahari, dengan bulan. Antum perhatikan, penetapan waktu Masehi itu enggak kokoh. Enggak kokoh. Sekarang begini. Hitungan Masehi. Ketika dia pakai Masehi ya, Masehi. Ya kan? Betul? Itu kan kalau Masehi kan patokan kan matahari ya. Betul kan? Tapi kenapa ngitungnya 1 tahun tuh kok pakai bulan gitu loh, 12 bulan. Kenapa kok pakai bulan gitu loh? Mestinya pakai 12 matahari kan setahun kan? Jadi lucu itu. Sampai muncul adanya tanggal 28 tahun Kabisat. Patokannya mana? Wong matahari bertahun-tahun stabil gitu datang kemana-mana. Pagi muncul kayak maghrib tenggelam. Lalu menghitung perubahan waktu itu dari mana gitu loh. Susah kan? Betul nggak? So berapa abad-abad kan matahari mah gitu wahai atau muncul, terbit, tenggelam, terbit, tenggelam. Lah menentukan waktu dari matahari bagaimana kok Masehi bisa seperti itu? Mau nggak ada perubahannya kok? Betul kan? Tapi lihat bulan. Antum lihat bulan, itu gampang menghitung waktu itu 1 bulan. Jangan 1,5 bulan aja bisa ketahuan dengan melihat apa? Kalau udah bulan purnama berarti tengah bulan. Awal bulan muncul namanya hilal namanya. Ketika bulannya redup berarti penghujung bulan. Tahulah kita 1 bulan. Dan perputaran kalau dihitung hari rata 29 atau 30, nggak pernah 28, nggak pernah 31. Betul nggak? Maka orang-orang kafir itu ego mereka saja yang tak mempertahankan tahun itu tahun Masehi. Padahal kok pakai ilmu pengetahuan dan realita kenyataan bukti menguatkan tahun itu mestinya pakai Hijriyah. Hijriyah karena dia pakai Komariah, pakai patokan bulan. Dan itu menunjukkan apa? Allah Al-Aziz, Maha berkuasa mengatur makhluknya, dan Al-Alim penuh dengan ilmu dalam menentukan ya kadar makhluk yang Allah ciptakan. Semuanya penuh dengan ilmu. Allah Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, menetapkan hukum, aturan semua segala macam, semuanya tertata dengan apa? Dengan cermat, dan sistematis, dan detail, ya, gitu. Jadi kita selama ini kan kadang-kadang nggak sadar gitu, bahwa sebenarnya apa? Banyak kita itu terlalu tertipu dengan apa? Oh, orang Barat hebat, apanya? Orang kafir apanya? Banyak hal mereka itu mencontoh kita, cuman nggak mengaku aja. Sombong masalahnya. Kesombongan yang membuat mereka tidak mengakui kebenaran. Bukankah iblis juga begitu kan? Tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena sombongnya. Merasa ilmu dia lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa Allah menciptakannya dari api itu lebih baik daripada tanah. Pertanyaan kita, dari mana? Anda pernah nggak berpikir, dari mana iblis itu dapat pengetahuan berpikir bahwa api lebih baik daripada tanah? Dari mana iblis tahu? Apa kalau memberitahukannya bahwa api lebih baik daripada tanah? Dari mana iblis tahu? Apa kalau pernah menyampaikan pada iblis seperti itu? Jawabannya kan tidak. Maka iblis apa? So tahu. Betul kan? So tahu. Padahal tidak pernah memberitahukan bahwa api lebih daripada tanah. So tahu. Nah, sifat so tahu inilah membuat orang itu susah apa? Susah tunduk sama Allah. Merasa lebih tahu daripada Allah. Pertanyaan kedua nanya sama antum, malaikat itu berpikir nggak seperti hal iblis? Punya berpikir nggak? Punya pikiran nggak? Hah? Iblis kan punya pikiran tuh.
api lebih baik daripada tanah. Kira-kira malaikat punya pikiran enggak? Punya kan? Apakah mereka berpikir bahwa cahaya lebih baik daripada tanah? Enggak kan? Sekarang begini, entah berapa jumlah malaikat ketika Nabi Adam diciptakan. Semuanya ketika Allah mengatakan tunduk bersujud, semuanya bersujud. Makhluk yang satu ini enggak mau, hanya dengan satu alasan, api lebih baik daripada tanah. Bukankah iblis ini sombong, merasa apa? Merasa malaikat bodoh-bodoh, goblok-goblok semua di malaikat. Na'udzubillah. Menganggap nggak punya otak. Seolah malaikat nggak bisa berujar. Juta entah berapa jumlah mereka mengatakan apa? Cahaya lebih baik daripada tanah, betul kan? Kalau seandainya pengen adu-adu lebih baik, maka malaikat yang jumlah tak berapa bisa juga menganggap pada Allah. Jujurnya hanya banyak itu, ya kan? Cahaya lebih baik daripada tanah. Tapi malaikat tahu karena Allah Ma'al Alim. Allah Maha berilmu, Maha berkuasa. Antum perhatikan bagaimana Allah ingin mematahkan hujah iblis. Ketika Allah berkata kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu wa yasfiku wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, dan ingatlah ya, ketika Rabbmu yaitu Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan khalifah pengganti di muka bumi ini. Ya, maka mereka berkata, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan apa? Yang nanti akan membuat kerusakan, menumpahkan darah. Tidakkah kami ini cukup bagimu ya Allah, selalu bertasbih mensucikanmu ya Allah? Tidakkah kami ini cukup bagimu ya Allah? Maka Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kalian. Karena Allah belajarkan ilmu yang banyak kepada Nabi Adam. Adam itu kalau logika kita, otak kita ini bisa berpikir banyak kalau apa otak kita ini gede. Kalau otak kita kecil mah informasi susah masuk. Kenapa? Dia kan ada semacam namanya hardware, hard disk. Kalau hard disk kan ada diisi, untuk jadi hard disk diisi apa sih supaya bisa nampung data? Sel-sel kan? Otak kita kan juga sama, ada sel-sel. Kalau sel-selnya banyak, maka dia menampung data banyak. Anda menanya sama antum, ya, malaikat Nabi Adam itu tingginya berapa meter? 60 hasta. Kau jadi meter 30 meter, berarti otaknya besar dong. Allah mengajarkan banyak ilmu. Udah Allah tes malaikat, coba sebutkan ini. Malaikat nggak tahu, Adam tahu. Kenapa? Allah kasih perangkat Adam untuk bisa nampung ilmu. Dan Allah ajar kepada Nabi Adam ilmu yang malaikat nggak tahu. Artinya Allah yang menegakkan hujah pun di hadapan iblis, bahwa ketika Allah menciptakan Adam, Allah mendengar ilmu dan Allah memberitakan kepada malaikat untuk bersujud pada Nabi Adam. Mereka tahu perintah Allah ini adalah apa? Adalah bentuk perintah yang tidak perlu kemudian dihadapkan kepada bahwasanya ya Allah tidak mengetahui. Tidak. Dari situlah Anda perhatikan, ya, malaikat yang betul-betul tahu tentang Allah memilih untuk bersujud karena dia kenal Allah. Iblis menolak pada Allah karena dia bodoh tentang Allah. Karena dia bodoh tentang Allah pada saat itu. Menganggap apa? Menganggap Allah menciptakan makhluk yang baru yang tidak yang lebih buruk daripada dirinya kan? Padahal tentu dengan berbagai macam kelemahan manusia ada hikmah, ada ilmu yang Allah siapkan ketika menciptakan manusia. Allah tahu manusia itu adalah kelemahannya. Tapi Allah memiliki ilmu, Allah tahu Allah menciptakan untuk apa. Buktinya, apakah semua manusia yang kita Allah ciptakan bawa kerusakan semua? Tidak. Ya, nanti ada nggak yang memperbaiki urusan mereka? Jawabannya ada. Siapa? Para nabi dan rasul. Allah sudah siapkan. Allah sudah siapkan. Sejak Allah menciptakan bumi ini dan manusia sebagai penghuninya, Allah sudah ciptakan juga hati manusia yang juga akan mengingatkan mereka untuk tidak berbuat kerusakan. Itu para nabi dan rasul. Sama para nabi dan rasulnya dan meninggal, Allah teruskan perjalanan mereka melalui apa?
Para ulama adalah warasul anbiya. Nanti kalau para ulama udah nggak ada, baru bumi ini Allah akan hancurkan. Karena sudah dia tidak ada lagi manusia yang nanti akan mengingatkan manusia yang lain. Di saat iman sudah Allah angkat dari permukaan bumi, saat itulah kiamat tiba. Makanya dia terperkataan indah para ulama Syekh Shalih Fauzan, kata beliau dalam cara akidah akidah wasitiyah, syara masail jahiliyah, syara masail jahiliyah. Kata beliau, sejak Allah menciptakan bumi ini, Allah tidak pernah mengosongkan seorang nabi pun dari bumi ini, nggak pernah. Cuman kan nabi itu kan ada yang kita tahu, ada yang tidak kan. Dan nabi itu kan kalau sebelum Muhammad kan untuk kaumnya masing-masing kan. Semuanya Allah kasih nabi. Cuman kalau semua Allah ceritakan. Kalau semua nabi itu ceritakan, wah penuh Al-Quran itu bisa berapa tebalnya. Kalau setiap nabi itu Allah ceritakan dengan kisah mereka masing-masing. Betul kan? Seperti itu. Rasul pun juga Allah tidak ceritakan. Jumlah para nabi sekitar 124.000, Rasul sekitar 13.000. Sebentar Rasul Allah kabarkan hanya 25. Belasan ribunya itu Allah ceritakan. Kalau semua anak Rasul itu, ini baru Rasul loh ya. Kalau nabi 124.000, Rasul 13.000. Kalau 13.000 itu Allah hadirkan semua, ini kitab ini jadi berapa tebal gitu loh. Tapi Allah cukup mengambil 25 yang merupakan apa? Merupakan contoh para nabi yang lain, dan Allah pilih 5 sebagai yang terbaiknya. Itu udah 9 Rasul. Mim kan? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Dan 5 ini Allah berikan yang terbaik dari semua nabi. Itu Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Ya, itu sudah cukup untuk menggambarkan apa? Menggambarkan ini Allah sempurna untuk mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berikutnya adalah Allah adalah contoh berikutnya adalah Allah adalah As-Sami'ul Basir. As-Sami' Al-Basir. Allah Maha benar lagi Maha melihat. Maha mendengar terpuji tidak? Terpuji. Maha melihat terpuji tidak? Terpuji. Ketika digabungkan maka pujiannya menjadi bertambah. Ya. Beberapa ayat yang menjelaskan Allah As-Sami'ul Basir itu saya sebutkan Allah menutup perintahnya untuk berlindung dari gangguan syaitan dengan berlindung dari gangguan syaitan dengan menutup ayatnya dengan As-Sami'ul Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu ada 2 tempat dalam Al-Quranul Karim. Ya, dalam konteks berlindung dari syaitan, ayat itu berkaitan dengan berlindung dari gangguan syaitan, menutup ayatnya dengan As-Sami'ul Basir, dengan Sami'ul Basir. Afwan. Di 2 tempat Allah Subhanahu wa ta'ala berlindung dari gangguan syaitan itu dengan Sami'ul Alim. Afwan. Ya. Tapi berlindung dari kejahatan manusia dengan As-Sami'ul Basir. Afwan. Berlindung dari gangguan syaitan dengan As-Sami'ul Alim, berlindung dari gangguan manusia dengan As-Sami'ul Basir. Ya, contoh misal surat Al-A'raf ayat 200 itu berlindung dari syaitan dengan Sami'ul Alim. Ya, Al-Fussilat ayat 36 Sami'ul Alim. Allah berfirman, wa in yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'id billahi innahu samiun alim.
Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, Sami'un Alim, mendengar mengetahui. Juga dengan mana yang sama surat Fussilat ayat 30. Tapi berlindung kepada kejahatan manusia, Allah menutup dengan Sami'ul Basir. Ya, Allah sebutkan di surat Ghafir ayat 56 atau Mu'min atau 56. Ya, Mu'min atau Ghafir 56, Allah berfirman, Innal ladzina yujadiluna fi ayatin bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'id billah innahu samiul basir. Sesungguhnya orang-orang yang mendebatmu Muhammad tentang ayat-ayat Allah, sungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada di dalam dada mereka melainkan kecuali hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-sekali tidak akan mencapainya. Jadi orang-orang kata Allah, sungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah, yang itu debat mereka tanpa alasan, yang ada pada mereka, maka tidak adalah keinginan hati dada mereka itu kecuali hanya apa? Hanya ingin menunjukkan bahwa mereka itu besar, mereka itu hebat. Ya, untuk pamor dan pamer saja. Yang mana kebesaran ini tidak akan mereka bisa capai sama sekali. Maka ketika mereka melakukan itu dan mereka ingin menampakkan pamor mereka dalam mendebat ayat Allah, maka Allah mengatakan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kita dapati dalam dakwah misalnya ada orang-orang yang akan melakukan makar tipu daya, berkata itu hanya untuk menunjukkan pamor mereka sebagai mungkin penguasa di situ, sebagai orang yang punya ini dan itu misalnya. Maka Allah menyuruh kita adabnya apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan mereka. Karena Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, pertanyaannya, mengapa ketika dengan kejahatan setan Allah menggunakan ayat Maha mendengar lagi Maha mengetahui, sedangkan kepada kejahatan manusia Maha mendengar lagi Maha melihat? Nah, kata Syekh begini, Allah mengakhiri isti'adah, berlindung kepada Allah dari setan yang kita yakin keberadaannya, tapi kita tidak bisa melihatnya. Ya, kita tidak bisa melihatnya. Kita tidak bisa melihatnya kan? Dan ketika dia menggoda manusia, kita tahu nggak cara dia menggoda kita kayak apa? Nggak tahu kan? Tapi Allah tahu nggak? Tahu. Allah mendengar nggak bisikan mereka ketika menggoda manusia? Maka Allah menggunakan Sami'un Alim. Kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Maka Allah Sami'un Alim. Maka berlindunglah kepada Allah, karena Allah itu Sami'un Alim. Berlindunglah kepada Allah, mendengar doamu ketika minta perlindungan, dan Allah tahu langkah-langkah mereka untuk menyesatkanmu, menggodamu sebagai manusia. Allah tahu. Ya, maka cara berlindung kepada Allah, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Betul kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitan. Bagaimana bila apa tadi? A'udzubillahi samil alim minasyaitan gitu. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Berdasarkan ayat ini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang sami, Maha mendengar doa kita ketika kita minta perlindungan, al-alim, dan mengetahui tipu daya syaitan untuk menggoda kita. Ya, sedangkan gangguan manusia, ya, karena kan bisa dilihat oleh kita, betul kan? Bisa dilihat oleh kita. Maka Allah menggunakan Samiul Basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mendengar lagi Maha melihat. Ya, seperti itu. Karena perbuatan manusia ya bisa dilihat dan dengan penglihatan mata. Aduh, gangguan syaitan tidak. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Teman, penjelasan dari Syekh seperti itu pendekatannya. Ya, jadi dikaitkan dengan apa? Dengan
ketidakmampuan manusia dengan keterbatasan manusia menghadapi musuh-musuhnya. Kalau yang mampu manusia bisa mendengar dan melihatnya, Allah tutup dengan Sami'ul Basir. Ketika dia tidak mampu, Allah tutup dengan Sami'ul Alim. Sami'ul Alim. Walaupun pada kenyataannya, ya, pada kenyataannya bahwa Allah Maha melihat pun pasti ada kandungan Allah Maha berilmu, betul? Seperti itu, ya. Hanya saja tentu di setiap bagian itu Allah memberikan penekanan-penekanan untuk menambah keyakinan orang-orang mukmin. Yang keenam, yaitu wasi'un alim. Wasi, Allah Maha luas, alim, Maha berilmu. Misalnya Allah menyebutkan Al-Quran Karim surah Al-Baqarah ayat 261. Surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbatin mi'ati habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Permisalan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebuah butir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir itu keluarlah 100 biji, yaitu 700 ya totalnya. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Ya, ini Allah mengumpamakan orang bersedekah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu ya seperti satu biji. Ya, satu biji ini mengeluarkan 7 bulir. Ya, bulir itu mungkin kumpulan-kumpulan apa, kalau misalnya ini biji nanti keluar lagi apa kayak semacam cabang-cabang begitu, yang tiap cabang itu mengeluarkan lagi biji-bijinya gitu. 7, dan tiap satu itu tuh berisi 100. Jadi Allah menggambarkan apa? Orang yang berinfak, apapun yang diinfakkan itu akan berlipat pahalanya sampai 700 kali lipat. Nah, Allah menutup ayat orang yang berinfak di Allah Subhanahu wa taala itu dengan nama Wasi'un Alim, Maha luas karunia dan Maha berilmu. Maka penutupan ayat seperti ini sangat tepat. Dan di antara manfaatnya adalah seorang hamba tidak selayaknya dia merasa ragu bahwa pahala sedekahnya tidak akan dilipat gandakan. Karena yang melipat gandakannya adalah Zat yang maha luas pemberiannya dan karunia-Nya dan maha kaya. Akan tetapi jangan pula dia mengira bahwa keluasan karunia Allah itu mengharuskan setiap orang berhak mendapatkannya. Karena Allah mengetahui siapa yang berhak, karena Allah berilmu, siapa yang berhak mendapatkan keluasannya tadi, mendapatkan keluasan pahala kelipatan ganda tadi. Jadi Allah menutup ayat orang yang bersedekah itu dengan 2 sifat. Yang pertama, maha luas karunia-Nya, agar orang yang bersedekah itu jangan ragu bahwa setiap sedekahnya pasti dilipat gandakan pahalanya. Tapi Allah juga Al-Alim, Maha mengetahui siapa di antara orang yang berinfak itu yang berhak untuk lipat gandakan pahalanya. Maksudnya apa? Karena Allah tahu ada orang yang berinfak itu tidak ikhlas, ya kan? Ada tidak? Ada. Ya, dia ngasih itu karena ada maunya. Mungkin ngasih beras karena nanti mungkin ya agar ketika dia gitu kan mencalonkan diri supaya didukung. Akhirnya masyarakat milih siapa ngasih berasnya paling banyak kan. Bahkan pernah kita dengar itu semua pemberian diterima oleh warganya lebih pintar daripada yang ngasih. Semua diterima. Nanti pas dipilih aku mah aing we. Sesuai dengan keinginan dia gitu. Jadi karena pemerintahnya begitu, rakyatnya jadi begitu. Dan niatnya nggak baik, si rakyatnya juga mengatur niat yang nggak baik juga.
Betul kan? Maka Allah menutup ayat orang yang berinfak bersedekah dengan apa? Wasyun alim, maha luas karunia dan alim. Artinya bagi orang yang betul-betul berinfaknya betul-betul ridho karena Allah, mencari ridhonya Allah, ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala di sisinya, jangan ragu, Allah pasti akan kasih. Dan ketika Allah ngasih, jauh lebih banyak daripada apa yang dikeluarkan. 700 kali lipat. Bahkan Allah mengatakan apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah melipat gandakan siapa Allah kehendaki. Bisa jadi ada orang yang pahalanya Allah berikan lebih dari 700 kali lipat. Mungkin keikhlasannya lebih beda daripada yang lain. Ya, mungkin tingkat kebutuhan dia lebih besar tapi dia berinfak daripada yang lain dan berinfak. Sangat mungkin. Pun bagaimana ayat itu Allah menutup dengan Al-Alim, Allah pun tahu siapa yang berhak mendapatkannya, siapa yang tidak, karena Allah tahu siapa orang yang berinfak itu kan hati yang murni ikhlas mencari ridha Allah, mana yang tidak karena ingin pujian, karena ada kepentingan-kepentingan, Allah pun tahu. Tapi bagi yang ikhlas jangan ragu. Ya, bagi yang jujur bahwa dia berinfak karena Allah dan mencari pahala, jangan ragu bahwa Allah pasti akan membalasnya, bahkan jauh lebih banyak daripada jumlah yang dia infakkan. Yang ketujuh, yaitu Allah At-Tawwabur Rahim. Tawab artinya maha penerima taubat, Rahim artinya ya maha zat yang penuh dengan kasih sayang. Kita tahu ketika Nabi Adam bertaubat, maka Allah berkata fattalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu tawwabur rahim. Ketika Nabi Adam melakukan dosa, ya, karena dia telah melanggar apa yang Allah perintahkan untuk mendekati, bahkan Nabi Adam dan istri memakan buah di pohon yang Allah larang untuk didekati tadi, Nabi Adam bertobat, mengakui kesalahannya, dan Allah ajarkan sebuah doa. Nah, doa ini Adam tadinya nggak tahu. Allah ajarkan doa untuk bagaimana bertobat. Apa doanya, tahu nggak? Rabbana zalamna anfusana wa anta taghfir. Maka Adam dengan doa itu, dan Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Ya, dan Allah tutup ayat itu dengan Allah Tawwabur Rahim. Ya, Tawwabur Rahim. Allah At-Tawwab, zat yang maha penerima taubat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, begini, Anda mau tanya, kalau Allah menerima taubat itu, dia bertobat dulu atau enggak? Iya. Kalau enggak tobat, diterima enggak tobatnya? Ya enggak bisa. Tobatnya belum ada kok diterima. Harus ada dulu kan? Sebelum orang itu bertobat, ya, sebelum Allah terima taubatnya, berarti orang itu bertobat dulu kan? Maka ketika Allah ingin menerima taubat hambanya, Allah berikan dulu karunia untuk dia mau bertobat. Ada nggak orang yang berbuat dosa nggak tahu taubat? Ada. Tapi ada orang yang berbuat dosa kemudian dia taubat. Ya, dan bentuk pertama Allah dulu bahwa perbuatan dosanya itu adalah salah dan merugikan dia. Allah jadikan dia gelisah dengan perbuatan dosa dan kesalahan tersebut. Allah akan jadikan dia sengsara, Allah jadikan dia menderita. Kemudian dia mereview ya apa yang telah dia lakukan selama ini. Ada apa sih dengan saya? Aduh, kok saya kayaknya jiwa tadi sengsara. Aduh, ini wah, aduh, banyak aduhnya dia. Dari adu itulah dia mulai mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya sudah banyak melakukan kesalahan, mendolimi orang, banyak menyakiti orang saya sayangi. Ya Allah, aduh, ya Allah. Dia mulai meneteskan air mata, dia minta ampun kepada Allah. Betul kan?
Maka ketika dia mulai menyadari, kemudian dia minta ampun sama Allah, syarat taubatnya terpenuhi, Allah terima taubat. Maka mulai dari Allah sadarkan bahwa perbuatan dosa itu ada dosa, Allah yakinkan dia bahwa perbuatan itu memberikan kesengsaraan buat dirinya, sampai akhirnya dia menyadari dan sampai akhirnya dia minta ampun kepada Subhanahu wa taala, sampai Allah menerima taubatnya. Itu merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Tawwabun Rahim. Paham? Ya, Allah At-Tawwab, penerima taubat. Bila Allah ingin taubat hamba, maka Allah berikan sebab-sebab dia mau bertobat. Ketika dia minta taubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Dan sebab-sebab yang Allah berikan itu merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka digabungkan Allah Tawwabun Rahim. Ya. Sehingga ketika kita minta ya Allah, ya Rahim gitu kan. Ya, terimalah taubatku ya Allah. Maka di situ kita sedang meminta kepada Allah agar Allah mendatangkan sebab-sebab agar Allah menerima taubat kita. Ya, sebab-sebabnya Allah datangkan. Boleh dari sebab kita menyadari itu dosa, boleh dari sebab kita melakukan cara-cara agar Allah menerima taubat kita. Dengan kita sholat malam, kita mengganti keburukan kebaikan, kita lakukan pada khusyuk dan ikhlas, sampai betul-betul Allah menerima taubat kita. Dan itu semua merupakan apa? Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ke-8, di dalam Al-Quran juga disebutkan penutupan sebagian ayat yang menyebutkan jalan-jalan menuju rahmat dan siksa, dan menggabungkan dua nama, yaitu Allah Ghafurur Rahim. Jadi banyak konteks di dalam ayat Quran Karim, adanya orang-orang yang melakukan amalan-amalan maksiat, amalan-amalan menyimpang. Ya. Dan juga Allah sebutkan jalan-jalan mereka yang jalan rahmat bila mereka bertobat dan mereka meninggal perbuatan itu, maka mereka akan selamat. Ya, lalu kemudian Allah tutup dengan lafaz Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini bersama dengan Tawwabur Rahim sama. Ya, bila Allah ingin mengampuni hambanya, maka Allah datangkan sebab-sebab dia diampuni. Ya, dan semua datangnya sebab itu merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap jalan yang membuat manusia itu meninggalkan maksiat dan menggantikan kebaikan, ya, maka Allah mengabarkan mereka Ghafurur Rahim. Allah akan ampuni dosa-dosa mereka, ya, dan pengampunan dosa itu pun juga merupakan bentuk apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika memanggil Allah dengan Ya Ghafur Rahim, artinya kita minta Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Pengampun, dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa kita. Maka kita panggil dua nama itu, Ya Ghafur Rahim, Ighfirli innaka antal Ghafur Rahim. Ya. Jadi kita, ya Allah, ampuni banyak dosa ya Allah. Ampuni dosa ya Allah. Maka ampuni dosaku ya Allah. Sungguhnya Engkau itu Maha Penerima, Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang ya Allah. Kenapa kita nggak cukup mengatakan apa? Allah Engkau Maha Pengampun saja. Ya. Walaupun juga sudah bisa, sungguh Engkau Maha Pengampun ya Allah. Tapi ditambahkan dengan Rahim, makin menguatkan kita butuh Allah mengampuni kita. Saya menguatkan rasa butuh kita akan ampun Allah Subhanahu wa taala. Engkau itu Maha Pengampun ya Allah.
Engkau juga Maha Penyayang ya Allah, maka sayangi aku dengan Engkau bersegerakan ampunan dosaku ya Allah, karena Engkau Maha Penyayang ya Allah. Ya, seperti itu. Jadi digabungkannya rahim itu untuk semakin menguatkan permintaan kita akan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Ya. Dan itu pun bagian dari bentuk apa? Bentuk kita berprasangka baik kepada Allah dalam doa-doa permintaan ampunan atas dosa-dosa kita. Jangan sampai uzon kepada Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Ya. Karena Allah Maha Taubat dan Maha Penyayang. Sebanyak apapun dosa manusia, Allah akan ampuni, dan bentuk pengampunan dosa dari berbagai macam kesalahan dengan berbagai macam ya besarnya kesalahan tersebut itu juga perlu dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian materi kita ya tentang di antara kaidah memahami dan sifat Allah, yaitu memahami penggabungan beberapa nama. Ya, tidak semua nama digabungkan, dari beberapa nama yang sering muncul itu sudah dibahas oleh Syekh, dan kita alhamdulillah sudah menyelesaikan faedah-faedah tersebut. Ya, insyaallah untuk waktu yang akan datang kita akan membahas materi pembagian nama Allah menurut kandungan maknanya. Ya, ini pembagian nama Allah menurut kandungan maknanya. Yang artinya setiap nama Allah pasti memiliki makna, setiap nama Allah pasti memiliki makna, dan kita akan bahas pembagian nama-nama tersebut menurut maknanya masing-masing, dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Ya, pembagian nama Allah berdasarkan kandungan maknanya. Baik, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum. Ya. Ya. Al-Imam Ibnu Hanbali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menjelaskan min alamati qabul ibadah, ya, di antara tanda diterimanya ibadah seseorang. Ya, di antara tanda diterimanya ibadah seseorang. Taubat itu merupakan ibadah. Taubat merupakan amal ibadah. Tanda yang paling adalah dia menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya, ibadahnya dia mengikutkan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Maka bila ada seseorang yang ketika dia melakukan suatu ibadah, maka ibadah yang dia kerjakan ya tetap Allah jaga, dan dia menambah amalan ibadah yang sudah ada dengan ibadah yang lain. Jadi tanda seseorang ibadah diterima ada dua. Satu, dia istiqomah dengan ibadah tersebut. Yang kedua, dia menambah kebaikan atau menambah ibadah dari ibadah yang sebelumnya. Itu dua tanda yang jelas, kata Ibnu Hanbali. Ya, bila seseorang kemudian dia ingin tahu taubatnya diterima atau tidak, ketika dia terus bertaubat, insya Allah taubatnya diterima. Tanda taubat terima, dia terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah taubatnya terus Allah jaga, dan kemudian bertambah dengan ibadah-ibadah yang lain yang tadinya belum dia kerjakan, kemudian dia kerjakan. Itu yang paling menonjol. Dan ya maksiatnya tidak dia lakukan kembali. Kan kita tahu bahwa syarat diterima taubat kan ada beberapa kan. Satu, dia menghentikan perbuatan dosa itu, tidak dilanjutkan lagi.
ya. Yang kedua, dia menyesalinya kan. Yang ketiga, bertekad tidak akan mengulangi, ya, di sisi kedua. Bertekad tidak akan mengulangi, ya. Kemudian ketika dia menghentikan perbuatan dosa, menyesal, tekad tidak mengulangi, maka dia mengganti semuanya itu dengan amalan kebaikan yang merupakan kebalikan dari keburukannya tadi. Nah, itu tanda berarti Allah menerima taubatnya. Tanda. Nah, kita apa ya? Yang agak repot itu ketika kita mengevaluasi diri pribadi kita. Karena nanti ada kesan ya, kita ada ujub dengan amalan kita. Tapi kalau kita hanya sekedar melihat bahwa oh iya udah bagus nih, mudah-mudahan ya Allah ini tanda Engkau menerima taubatku ya Allah. Seperti itu. Ya, jadi ada resiko, ada muncul ujub memang. Nah, yang agak mudah ketika kita melihat orang lain. Tanda taubat diterima, itu melihat orang lain. Yang tadinya terarah ke masjid, anjing sering ke masjid, ya. Dia dulu lagi maksiat, sekarang dia kayaknya udah taubat, itu lagi ke masjid. Nah, itu insya Allah taubatnya Allah terima itu. Gitu. Nah, kalau kita bisa saja, tapi ada resiko ujub memang. Setelah datang kemudian kita merasa bangga. Tapi kalau kita bisa mengantisipasi sifat itu, ya boleh-boleh saja kita lakukan, nggak jadi masalah. Dan itu bisa menjadi evaluasi kita. Oh, berarti taubat kita belum benar nih. Kita berhusnuzon kepada diri kita, maka itu malah bagus. Berarti kata waktu taubat kita nggak terima nih, maka kita terus menambah kebaikan, Nah, itu yang diharapkan dari penggulam taubat. Terjadi perubahan pada diri kita, mulai dari amalan hati, lisan, dan anggota badan. Jadi ketika Allah masih memberikan kita tekad untuk menjaga taubat, itu insya Allah tanda Allah menerima taubat kita. Terus diingatkan, kita udah taubat nih, jangan diulangi lagi. Terus hadir, udah itu pertanda Allah menerima taubat kita. Ya, tapi memastikan ya nggak bisa, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tanda-tanda itu banyak ulama menjelaskan. Ya, seperti itu. Allah a'lam bishawab. Kita hanya tinggal memastikan tanda-tanda itu sudah ada belum pada diri kita. Kalau tanda itu ada, semoga itu merupakan, ya, nama juga tanda kan. Semoga itu merupakan tanda Allah menerima taubat kita. Tapi memastikan nggak bisa. Nama juga alamat ya, tanda ya, bukan kepastian. Ada lagi? Ya. Maha perkasa. Ketentuannya itu tidak bisa dirubah. Ya kan? Tapi di satu sisi ada ayat juga keterangan bahwa jika kamu tidak berubah nasibmu, maka Allah tidak akan. Innallaha yang biqahti. Allah tidak akan mengubah nasibmu seseorang sampai suatu mengubah diri sendiri. Iya. Baik. Baik. Sekarang begini. Ini memang pembahasannya kepada pasal takdir ya. Memang pembahasan takdir harus disederhanakan kita berpikirnya. Begini. Di 10 tahun yang lalu, kita yakin nggak kita itu, atau 20 tahun yang lalu lah, kita pernah tahu nggak bahwasanya kita akan sering ke masjid, akan banyak ke pengajian? Kita tahu tidak? Tidak tahu. Betul kan? Tidak tahu. Tapi Allah tahu nggak? Udah tertulis belum? Sudah tertulis belum dalam kitab Lauh Mahfuz? Sudah. Sudah ya, dalam kitab Lauh Mahfuz ya, sudah tertulis. Ketika Allah menulis itu pasti akan terjadi nggak? Pasti akan terjadi nggak? Pasti kan? Ada nggak yang bisa mengubahnya? Nggak ada kan? Dari sisi Allah tidak bisa mengubah. Tapi dari sisi kita, Allah nggak kasih kita pengetahuan tentang itu.
Allah hanya kasih yang ada depan mata, nah kita memilih. Sehingga fokus kita adalah apa? Fokus kita adalah bahwasanya kita memilih apa yang terbaik yang Allah syariatkan. Gitu kan? Allah kasih jalan, ini loh jalan terbaik. Nah, kita memilih. Begitu kan? Nah, kita sadar bahwa ini tuh nggak bagus, kita berubah nih. Gitu kan? Makanya kita berubah. Pertanyaannya, ya, setiap perubahan itu sudah tertulis belum? Dalam kitab Lauh Mahfuz? Hah? Belum tertulis? Oh, berarti ada kejadian yang belum tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi maksudnya kita belum memilih atau proses untuk melalui perubahan tersebut. Iya, sekarang gini, ketika kita berubah, itu tertulis belum Lauh Mahfuz? Tertulis kan? Jadi setiap terjadi di muka bumi nggak mungkin nggak ada catatan takdir, pasti ada sebelumnya. Allah menyatakan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan takdir makhluk sampai hari kiamat. Berarti ketika kita belum lahir aja, takdir kita sudah ada. Sampai kita mati, sampai surga kita sudah ada tertulis. Amal kita di dunia semua sudah ada. Nanti dosa, nanti bertaubat itu semua ada. Tapi itu hanya menjadi ilmu rahasia Allah, bukan jadi ilmu kita. Untuk kita hanyalah dua. Satu, meyakini bahwa Allah seperti itu. Yang kedua, kita memilih mana yang terbaik buat kita. Lalu Pak Ustadz, ya, berarti Pak Ustadz, boleh nggak orang berdalih, kan saya udah berbuat maksiat, ini kan takdir, udah tertulis kan? Betul kan? Oke, udah takdir kan? Memilih maksiat itu pilihan dia atau bukan? Ketika dia berbuat maksiat itu pilihan dia atau bukan? Pilihan dia. Takdir bukan? Takdir. Ketika ada orang berbuat soleh, itu pilihan dia atau bukan? Kenapa dia tidak beralasan takdir untuk memilih yang soleh gitu loh? Kan yang baik kan juga takdir. Betul kan? Kok dia hanya berhujah begini? Kan saya berbuat maksiat udah takdir. Tapi kan kalau ada berbuat baik juga takdir kan? Kenapa Anda nggak memilih takdir jadi orang soleh? Kenapa memilih takdir jadi orang berbuat maksiat? Kan sama-sama takdir juga. Kenapa Anda tidak memilih takdir menjadi orang baik? Kenapa Anda memilih takdir menjadi orang maksiat? Kan sama-sama juga ditakdir kan? Berarti kan pilihannya kembali kepada Anda kan? Betul nggak? Dan kita, masalahnya adalah Allah merahasiakan takdirnya. Maka jangan coba-coba untuk dipikirkan dalam pikiran orang gitu. Pikir kita adalah memilih takdir yang baik. Itu urusan kita. Jadi apa yang jadi urusan Allah, jangan menjadi urusan kita. Urusan kita hanya apa? Memilih amalan yang baik. Nanti kalau sudah terjadi, ya kita ngatakan ini takdir. Kalau belum terjadi, ya nggak bisa. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Di 20 tahun yang lalu kita nggak akan tahu kita akan seperti ini kan. Maka simpelkan saja. Pokoknya mah kita berusaha milih yang terbaik. Sisanya kembalikan kepada takdir Allah yang Maha Berkuasa. Dan kita mengharap Allah memberikan kita takdir yang terbaik, sambil doa, sambil terus berusaha, sambil terus beramal, sambil terus memilih amalan baik. Ambil terus kalau misalnya ada yang berbuat buruk, bertobat, memilih untuk bertobat, bukan memilih untuk bertahan dengan maksiat, kan begitu. Jadi artinya takdir itu harus disederhanakan mungkin berpikirnya. Udah, kita pokoknya mikirin urusan kita, urusan udah ditakdirkan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah takdirkan tidak akan keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpikir ingin baik aja, itu udah takdir. Udah tertulis. Kita akan datang ke sini punya niat, punya kemampuan, itu tertulis itu. Kita datang ke sini hari ini jam segini, sudah tertulis belum kitab Lauh Mahfuz takdirnya? Sudah. Ketika kita datang sini ada niat nggak? Ada. Dikasih kemampuan badan nggak? Kemampuan duit, bensin, ada semua kan? Berarti ketika Allah menakdirkan simpulan nanti akan ada pengajian di tempat ini, pasti Allah juga menyiapkan prosesnya kan? Mulai dia dikasih niat, dikasih sehat, dikasih ongkos, datanglah ke sini. Tertulislah kita omong. Tapi
Dan tidak akan ada yang bisa keluar dari kejadian itu, nggak akan bisa. Kalau sudah menuliskan si Fulan akan ke masjid, mesti akan terjadi. Bukankah berarti Allah Al-Aziz tidak bisa gugatnya? Sebagai nanti Fulan itu lahirnya kafir, sampai matinya kafir, tidak akan bisa digugat itu. Kalau muncul syubhat, lalu Pak Ustadz, mengapa Allah menciptakan orang kafir, anak lahirnya kafir, besarnya kafir, matinya kafir, kan pasti diadab tuh. Iya kan? Mengapa Allah menakdirkan seperti itu? Jawaban kita ada dua. Satu, Allah tidak ditanyakan tentang apa yang perbuat. Kedua, tuh orang kafir ditanya. Yang kedua adalah apa? Orang kafir itu kan kekafirnya dia memilih nggak tetap kafir? Memilih kan? Udah datang Islam kok nggak masuk Islam? Kok malah menjelekkan Islam? Kan itu dia memilih saat itu. Maka dia tidak bisa beralasan takdir karena dia disiksa karena kekafirannya. Kalau dia mengatakan, tapi kan dia tidak memilih juga, kan itu datang Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada pertanyaan pertama, bahwa Allah tidak ditantang apa yang berbuat. Betul kan? Allah tidak ditanya oleh perbuat. Kalau kita yang ditanya apa yang kita perbuat, la yusalu amma yaf'al, kata Allah. Allah tidak ditanya tentang apa yang perbuat, tapi mereka akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Artinya, apa yang perbuat kepada mereka, mau kafir, mau surga neraka, itu urusan Allah, terserah Allah. Dan kita tidak tahu apa yang Allah akan perbuat. Walaupun sudah tertulis, Allah sembunyikan, tapi kita tahu apa yang akan kita perbuat. Maka sibukkan pikiran kita pada pilihan perbuatan kita, jangan sibukkan berpikir kita pada apa yang telah Allah tetapkan bahwa kita akan melakukan dan itu. Itu rahasia Allah, tapi wajib kita imani dan nggak boleh kita tolak. Kalau kita tolak berarti kita qadari, ya, atau sebaliknya, kita mah berjalan mah kumaha takdir we, jadi Jabriyah. Ya, tadi qadari, ini Jabriyah. Dua-duanya kan salah. Maka fokus yang benar, yang benar adalah pokoknya kita beramal yang terbaik, kemudian masuk surga, alhamdulillah. Ketika masuk surga, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna illa wa hadallah. Kan gitu. Ucapan penghuni surga ketika dia masuk surga, apa ucapannya? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah mengarahkan kami sampai ke tempat ini. Kalau Dia tidak memberikan arahan dan petunjuk, kami tidak akan sampai di tempat ini. Gitu. Maka oleh karena itu, berlakulah kita sebagaimana arahan Al-Quran dan hadis, bimbingan ya Rasulullah SAW, ya, seperti itu. Dan betul apa yang sudah tertulis tidak akan ada bisa mengganggu gugat, ya. Sehingga ketika kita memilih untuk bertobat, itu juga keputusan Allah yang sudah sebelumnya. Memilih untuk tetap tidak bertobat itu juga tertulis itu. Yang penting jangan pikirkan apa yang sudah tertulis, bukan pikiran kita. Yang menjadi urusan kita beramal cari yang terbaik. Urusan takdir mah urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi wajib kita imani. Wajib kita imani. Itu kerjaan iman, bukan pekerjaan logika. Logika kita memilih mana yang terbaik. Itu urusan kita. Jadi jangan coba-coba datangkan memahami masalah takdir, ya. Kayak tadi dikaitan dengan Allah Al-Aziz. Jangan coba-coba untuk kemudian sampai kepada titik kepada apa? Jabriyah. Kita mah ya gimana takdir we, kan Allah dan semuanya. Masuk surga walaupun tak beramal oge. Mau neraka walaupun rajin beramal. Antu gitu. Allah nggak mungkin dolim. Nggak mungkin Allah buat syariat agama, kemudian Allah jadikan dia menjalankan agama, kemudian Allah masukkan neraka, itu kan nggak mungkin. Berarti Allah zalim dong. Sudah buatkan agama, atur supaya masuk surga, orang itu menjalankannya, kemudian Allah masuk dari neraka, itu kan artinya Allah zalim. Dan Allah tidak mungkin wa kana Allah biar walam yakun wa ma kana rabbuka apa punya ayatnya itu,
Wa ma dzalamna walakin kanu dzalimun. Kami tidak mendolimi mereka dan mereka mendolimi diri mereka. Ya seperti itu. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, cukup ya. Insyaallah ya. Cukup kajian kita. Dan saya mohon maaf, ini saya langsung pamit ya, karena pada zuhur masih ada agenda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.